pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat Ibu. Saya dengar-dengar Ibu ini nanti akan melakukan coaching dengan coaching. Iya Bu. Baik Ibu. Jadi di sini sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu mulai percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, sehingga Ibu juga bisa tahu untuk rubrik penilaian yang akan menjadi fokus kita nanti pada proses coaching. Jadi sebagai seorang pengamat, saya mengharapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga dalam proses coaching Ibu juga harus memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harapkan nanti dalam proses coaching itu Ibu bisa menerapkan aktivitas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab coaching itu sendiri. Jadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching itu nanti itu ada beberapa poin tadi. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Ibu. Atau saya bisa mengulangnya kembali lagi? Bisa Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Kita lanjutkan pada bagian yang berikut. Baiklah Ibu. Jadi sebelum Ibu memulai proses coaching Ibu, saya punya beberapa pertanyaan penuntut untuk Ibu. Bisa Ibu? Bisa. Baik. Pertanyaan pertama dari saya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti bersama coaching? Ya, kompetensi coaching mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, jadi saya mendengarkan tadi ada dua kompetensi ya Bu. Jadi dua kompetensi tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu. Kira-kira dari dua kompetensi yang ada itu, kompetensi yang Ibu ingin saya amati adalah kompetensi apa? Apakah keduanya ataukah salah satu? Mendengarkan aktif, kompetensi yang mendengar aktif. Oh, Ibu memilih satu saja, mendengar secara aktif. Baik Ibu. Oke, jadi nanti dalam proses pengamatan saya itu yang menjadi fokus perhatian dari saya terhadap Ibu dalam proses percakapan nanti, yakni mendengarkan secara aktif, di mana Ibu sebagai coach dan coaching dalam proses yang akan dilakukan. Baik. Baik Ibu, memang kompetensi ini merupakan kunci untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Jadi setelah kita mendengarkan secara aktif, berarti kita akan adakan pertanyaan-pertanyaan penuntut lagi terhadap coaching kita, sehingga dia bisa membuka permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini dan apa solusi yang nanti akan dibahas sendiri. Pertanyaan terakhir dari saya tentang indikator ketercapaian. Kira-kira apa tolak ukur indikator ketercapaian yang diuji dalam proses coaching nanti? Ya, indikator ketercapaiannya yaitu saya bisa menerapkan arus kita secara rutin. Baik Ibu, terima kasih. Menerapkan arus kita secara rutin. Hanya itu saja. Saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi.
Baik Ibu, jadi ada dua tolak ukur indikator tercapai yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini ya. Yang pertama adalah tadi mendengarkan secara menerapkan alur kita secara utuh, dan kemudian menggali ide-ide dari kunci sendiri sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu ya. Semoga dua hal penting yang nanti Ibu sampaikan tadi, yang tadi Ibu sampaikan bisa terlaksana dengan baik dalam proses coaching dan bisa mencapai tujuan yang bisa tercapai dengan baik, terlebih pada coaching itu sendiri, menemukan masalah dan bisa ada solusi dalam penyelesaian masalah untuk perkembangan proses pendidikan yang depan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, nanti kita akan berdiskusi lagi setelah ada waktu yang kita akan tentukan, kita bisa bertemu lagi untuk diskusi lagi pada tahap-tahap ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Ibu, apa kabar? Selamat pagi Ibu, kabar baik. Cuma saya ini ada sedikit masalah Ibu sebenarnya yang mau saya sharingkan sama Ibu. Kenapa Ibu bisa ceritakan pada saya, mungkin saya bisa membantu. Iya Ibu, jadi sebenarnya saya minta maaf tadi minta waktunya sedikit lewat chat, mau ketemu dengan Ibu untuk bisa sharing sedikit terkait masalah ini. Saya itu sebenarnya bingung mau menghadapi murid-murid nautika Ibu. Soalnya kelihatan mereka tuh seperti acuh tak acuh, mereka tuh malas untuk belajar bahasa Inggris dengan saya Ibu. Oh begitu ya Bu. Lalu kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita ini? Begini Ibu, saya ingin kita bisa menemukan cara yang tepat kira-kira bagaimana sehingga murid-murid nautika ini bisa lebih senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas dengan saya. Baik Ibu, jadi tujuan kita di sini yaitu untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris murid nautika yang Iya Ibu, betul sekali Bu. kira-kira sejauh ini apa yang Ibu sudah lakukan? Baik Ibu, jadi selama ini yang saya sudah lakukan itu saya sudah merancang pembelajaran di kelas saya dengan sangat baik menurut saya Ibu. Saya sudah membuat media pembelajaran yang menarik, saya sudah membuat game-game interaktif untuk bisa membangkitkan semangat belajar mereka di dalam kelas. Cuman saya membuatnya itu satu model untuk semua siswa yang saya ajar. Jadi di kelas jurusan lain juga saya menggunakan model yang sama, model pembelajaran dan pendekatan yang sama. Cuman di kelas yang nautika ini kelihatannya yang tidak begitu aktif. Mungkin karena mereka dalam satu kelas anak laki-laki semua, jadi kurang begitu aktif untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Baik Bu, jadi selama ini Ibu sudah menyiapkan model pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media-media dan games. Iya, betul Ibu. Tetapi mereka tetap saja tidak berminat untuk mengikuti kelas Ibu dengan aktif. Iya Ibu, betul sekali. Nah, kira-kira kendalanya atau hambatannya apa menurut Ibu? Iya, jadi setelah saya pikir, setelah saya refleksikan itu, saya lihat kemungkinan kendalanya itu mereka anak-anak nautika ini Ibu khususnya mereka tuh lebih suka belajar sambil praktek. Mereka lebih suka kalau mereka langsung melakukan sesuatu ketimbang mereka tuh mendengarkan teori atau pengetahuan dari saya saja. Yang saya perhatikan mereka lebih senang, lebih aktif itu kalau langsung praktek. Jadi mungkin ke depan ini saya akan menerapkan itu model pembelajaran berbasis proyek sehingga bisa meningkatkan minat belajar mereka Ibu. Wah, ternyata Ibu sudah bisa menemukan titik persoalannya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, sejauh ini proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan itu di angka berapa Bu? Ya, jadi kalau menurut saya kalau dari skala 1 sampai 10 untuk kelas nautika ini masih ada di skala 5 Ibu. 5 ya Bu? Iya. Baiklah, sekarang untuk membuat model pembelajaran berbasis proyek tadi, kekuatan yang sudah Ibu punya itu apa Bu? Ya, jadi saya pikir-pikir saya di sini sudah memiliki kekuatan itu, saya sudah bisa memahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran project based learning ini.
Terus saya juga sudah bisa merancang pembelajaran dengan menggunakan model berbasis proyek. Wah, luar biasa itu. Jika ibu yakin dengan kekuatan ibu itu, kira-kira kapan ibu mau mulai melaksanakan rencana itu? Untuk kapan waktunya saya rasa lebih cepat lebih baik, Bu. Karena dengan begitu saya bisa meningkatkan minat belajar peserta didik saya. Wah, bagus itu. Kira-kira bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan rencana ibu ini? Untuk mengukur keberhasilan rencana ini, nanti saya akan melihat dari minat belajar peserta didik Norvika sendiri. Kalau mereka sudah antusias dalam belajar, mereka semangat untuk belajar, saya rasa dari situ rencananya sudah berhasil. Baik Bu, jadi kira-kira rencana ini dari rencana ini apa komitmen ibu? Ya Ibu, kalau untuk komitmen saya secara pribadi, saya akan merancang model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan minat belajar peserta didik saya dan lebih membuat mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Wah, luar biasa Ibu. Apa ada orang lain yang bisa membantu Ibu dalam mencapai komitmen ini? Kalau menurut saya, yang bisa membantu saya dalam mencapai komitmen ini yaitu guru senior saya, ada Ibu Ros dan juga Bapak Akol. Baik Ibu, luar biasa sekali. Saya harap nanti kita bisa bertemu lagi untuk sharing terkait hasil dari rencana Ibu hari ini. Kira-kira nanti saat menjalankan rencana ini, lalu mungkin Ibu akan temui hambatan. Kira-kira apa hambatan? Betul Ibu, jadi nanti mungkin dalam prosesnya mungkin saya akan menemui hambatan atau kendala. Kemungkinan yang paling besar saya lakukan nanti jika menemui hambatan ini, saya akan berkolaborasi dengan guru senior saya, Bapak Mama Ros dan juga Bapak Apol untuk membahas masalah-masalah tersebut. Terus saya juga akan terus merefleksikan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, sehingga harapan saya murid-murid saya nanti bisa memiliki minat belajar yang lebih di kelas bahasa Inggris saya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Saya yakin langkah-langkah ini akan membantu Ibu nantinya. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya ya Bu. Semoga murid Norvika akan semakin bersemangat belajar bahasa Inggris bersama Ibu nanti. Terima kasih Ibu. Ya. Baik Ibu Rini, kita bertemu lagi. Ya. Tadi pada pra-observasi, terus kita masuk pada observasi selanjutnya. Ini adalah pasca observasi. Jadi pada pasca observasi ini tadi saya sebagai pengamat, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan itu terhadap coaching itu sendiri berjalan baik, ya? Berjalan baik dan lancar sesuai dengan alur kita, prinsip coaching, semua sudah dilakukan. Jadi yang menjadi catatan dari saya sebelum saya ingin bertanya dulu apa yang sudah dilakukan tadi pada saat melaksanakan proses coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi. Baik Ibu, terima kasih. Yang sudah saya lakukan tadi yaitu menerapkan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang saya lakukan lagi yaitu prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Terus kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Baik Ibu, jadi luar biasa ini nanti yang menjadi pengamatan saya tadi memang sudah dilakukan seperti itu ya. Mengikuti alur kita, ada 4 poin itu, terus ada prinsip coaching, ya, kemitraan, membuat coaching itu merasa nyaman, aman, leluasa dalam melakukan proses coaching. Jadi dia segala masalah yang dialami oleh coaching ya
ceritakan terus apa yang dibangun untuk karena dibangun oleh ibu sendiri sebagai coachnya daripada saya baik ibu. Jadi dalam pengamatan ini semua kompetensi itu ibu sudah lakukan terhadap ibu. Terlebih ada kompetensi dengan secara aktif dan sudah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah ibu lakukan untuk menggali ide-ide dari persoalan Puji hadapi itu memang sungguh luar biasa ya. Dan Puji sendiri bisa membuka diri dengan permasalahan itu dan dia sendiri sudah bisa menemukan solusi untuk bisa atasi masalah. Baik ibu, jadi itu menjadi pertanyaan dari saya untuk pengamatan saya tadi ketika percakapan coaching yang dilakukan ibu ini bersama dengan ibu Ningsih. Yang menjadi pertanyaan saya lagi ibu ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan lagi dalam proses coaching selanjutnya? Kompetensi saya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran penuh sebagai coach. Jadi mendengarkan secara penuh, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Jadi itu langkah berikutnya ketika ada percakapan coaching lagi. Jadi itu yang menjadi dua hal penting nanti harus dilakukan untuk percakapan setelah itu. Baik itu. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, apakah kompetensi mana lagi yang harus ingin ibu kembangkan dalam proses coaching yang selain jawaban yang tadi ibu berikan, apakah mungkin ada hal lain lagi mungkin sesuai dengan prinsip coaching ataukah kompetensi yang ingin dicapai ataukah alur kita, apakah satu hal yang mungkin lebih efektif digunakan dalam tiga bagian penting tadi yang kompetensi yang saya gunakan itu menjadi mendengar aktif ya baik itu. Jadi itu secara psikologinya itu kan kita ingin mendengarkan permasalahan yang dia hadapi, dia pasti akan membuka diri kita dan bisa sendiri mencari solusi untuk bisa atasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi itu menjadi kompetensi yang harus ibu bangun untuk percakapan coaching ke depan. Baik, jadi kompetensi yang tadi ibu sudah sampaikan tadi yang ingin dikembangkan nanti pada percakapan coaching selanjutnya nanti tentang kehadiran penuh dan tadi semoga nanti lebih maksimal lagi ya ibu, terlebih pada saat proses coaching, percakapan coaching berlangsung dengan alur kita yang betul-betul kita tanamkan dalam diri sebagai seorang coach kepada coaching kita tentang alur kita, tentang prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, juga hal-hal yang menjadi kompetensi inti dalam penerapan pada saat coaching, mendengarkan secara aktif, ajukan pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh. Itu mungkin menjadi hal-hal yang bisa dilakukan lebih maksimal lagi untuk percakapan coaching ke depan. Iya. Ya, baik ini jadi luar biasa ketika saya mengamati sudah maksimal juga ibu lakukan, mungkin bisa dipertahankan hal yang sudah ibu lakukan tadi, sudah mengikuti semua apa yang diinginkan dalam proses coaching ini dan ini bisa berlangsung ke depan ketika percakapan coaching bersama pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi sampai jumpa. bangsa mari